Ya konferensi Asia Afrika itu sampai hari ini saya ke luar negeri aja, wah pasti dielu-elukan. Kita makin banyak yang merdeka karena konferensi Asia Afrika. Nah itu pemimpin yang benar loh. Bapak saya nanya, apa nggak takut sih Pak kalau nanti kita di ini kucilkan? Enggak, kita harus, karena kitalah yang namanya bisa memperjuangkan sebuah negara yang utuh, bersatu, dan merdeka, dan berdaulat. Wah keren deh kalau saya udah diomongin gitu. Lah ini kok melempem. Jadi ini tinta emas sejarah kepemimpinan Indonesia bagi dunia, jangan dilupakan dong. Pertanyaan saya selalu pada tentara Polri, kalau negara kita diserang, kalian siap apa tidak? Nanti jawabnya PR. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, sekiranya setiap pemimpin dan setiap anak bangsa memegang falsafah kebenaran tersebut, maka politik akan menampilkan watak sejatinya untuk menebar kebaikan dan menjauhkan keburukan. PDI Perjuangan dengan usia yang 51 tahun ini menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai akar dari seluruh eksistensi dan dedikasi partai. Semua dengan niat tulus, kerelaan hati, dan tekad mewujudkan kebenaran dalam politik. Sikap ini senafas dan sebangun dengan Bung Karno yang menempatkan dedication of life pada Tuhan, bangsa, dan negara di atas segalanya. Beliau berjuang dengan penuh rasa cinta kepada rakyat Indonesia melebihi apapun, sebab kehidupan rakyat adalah kehidupan Bung Karno itu sendiri. Kebayang nggak sih? Nggak ada yang mau nanya. Kita merdeka tuh sebetulnya yang ngomongku sopoto. Hanya 17 Agustus dibunyikan proklamator. Lembok, ingat dong, kalau nggak ada beliau, belum tentu kita masih berdiri terjajah. Ini fakta loh. Orang saya tanya sama ibu saya, waktu itu benernya pada takut nggak sih? Waktu mau mengucapkan proklamator, lah iyalah, mau ngerekkan bendera merah putih, orang namanya lagi dijajah. Jepang, untung waktu itu sudah kalah. Bung Karno itu seorang jenius loh. Visioner. Beliau kan sudah ada, makanya mestinya baca buku. Sudah itu sebetulnya kalau dibaca maka kita mengerti why kita harus merdeka. Beliau bilang nanti kalau di lautan Pasifik itu menjadi merah, maka pada waktu itu, beliau senang simbol-simbol, maka pada waktu itulah rantai penjajahan akan putus. Makanya dibuat patung di dekat Hotel Borobudur tuh apa? Itu kan patung Irian Barat dengan rantai yang terputus. Tolong ambil, jatuh. Makasih. Lah gitu tuh kan mestinya itu membanggakan diri loh. Dan membuat kita harus ingat. Saya waktu dengan sukarelawan kan saya bilang yang paling awal, who am I? Bukan who I am. Kalau I am saya. Tapi kalau who am I artinya banyak. Karena saya mau menyadarkan bahwa kalian itu tidak akan, bayangkan 350 tahun, mana ada tentara, mana ada Polri, gawat. Yang ada Ken Petai, kalau orang Belanda tuh, apa namanya ya? Kenil, loh yo, kan kayak apa? Tapi juga banyak bangsa kita yang jadi pengkhianat, ngikut itu, nembaki rakyatnya sendiri. Boleh lihat sejarah. Terus kamu juga mau kayak gitu ya enggak lah. Nah itu loh.
Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu, berlain, bersuku-suku, tapi satu jua. Kok lupa ya? Itu Pak Ganjar. Nanti insya Allah kalau situ menang, ini didengar banyak orang. Yang harus dijalankan pertama adalah pelajaran sejarah yang benar. Menegaskan supaya apa? Bukan hanya di sini, tapi itu menjadi di sini. Kalau saya lihat, ini kalau saya suka ngomong Tiongkok gitu, terus wah Bu Mega tuh komunis, iyalah, cupet banget. Mbok dilihat 1,6 dia, dan dia ikut konferensi Asia Afrika. Bung Karno dengan susah payah mengeluarkan melalui Mao Zedong, kamu udah waktunya tidak tertutup oleh tirai bambu lagi. Sini ikut supaya kamu bersama yang lain bisa menjadi negara merdeka berdaulat. Keluarlah, yang disuruh adalah Zhou Enlai. Nah ini mana ada di sejarah yang datang Zhou Enlai, lalu siapa? Panglima Chen He. Begini, saya liatin aja karena kan masih kecil, tapi udah kelihatan punya karakter. Apa loh, yang namanya anak-anak masih dari TK, saya pernah ke sana kan, dia sudah disuruh berdiri dengan apa. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sengaja selalu saya sudah membuat instruksi. Ini sebetulnya dibuat oleh Rudolf Wage Supratman, inilah yang asli. Saya dapat dari arsip yang tentunya saya kurang tahu kenapa pada waktu itu hanya 1 stansa. Jadi dengan PDI Perjuangan saya suruh 3 stansa. Karena apa? Itulah kita akan lihat yang dimaksud Indonesia yang merdeka bernama Indonesia Raya. Kita sendiri rasanya, saya tidak tahu yang lain, tapi itulah yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sesama rakyat dan bangsa di dunia ini. Makanya harus ada di sini. Oleh itu Tiongkok dari PAUD dia suruh anak-anaknya begini. Lalu apa? Kalau tidak begini adalah begini. Nah coba bayangkan, hai masih kecil, lalu saya dibilang komunis, saya nggak ngikut komunis, saya ngikut Pancasila. Tapi kan banyak hal yang bisa untuk ditiru. Mengapa bisa? Saya dapat dari Presiden Xi Jinping surat, karena sebenarnya Mbak Puan yang datang waktu apa itu partai ya yang kamu diundang itu, apa disebut bahwa sekarang ini di Tiongkok itu nggak mungkin dong berani tulis surat. Sudah tidak ada kemiskinan sampai di tingkat desa. Pertanyaan saya, apakah sampai tingkat desa itu bukan ada rakyat yang masih yang kita sebut fakir miskin? Makanya kenapa yang namanya tagline saya pada
raker berapa? Rakernas 3 adalah fakir miskin mesti dipelihara oleh negara. Bisa apa tidak? Bisa. Kamu mesti hitung APBN nanti dengan Menteri Keuangan. Iya dong. Nah, jadi kan betul kalau ada Pak Mahfud. Gimana nih, jangan korupsi. Ya habislah kalau korupsi. Tapi kalau itu semua dikumpulkan gitu. Sebenarnya mudah. Indonesia itu mengapa disebutnya kaya raya? Itu benar. Saya kan ditunjuk lagi untuk jadi di badan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu researchernya aja 8.144. Profesor, doktor, sudahlah segala macam. Untung saya waktu disuruh, ntar saya ketemu orang pinter gitu, tapi terus saya bisa menyombongkan diri. Jadi waktu mengenalkan diri saya Ibu Megawati Soekarno Putri, gelar saya 2 profesor, 10 honoris causa doktor gitu kan. Jadi semuanya pada Loh iya loh. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Coba ayo, saya selalu bilang kalau enggak setuju sini catat nama. Ya tentu dong, Mbak Puan bilang, Mama kalau ngomong jangan keras-keras. No. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul, langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Karena yang memukul kamu, mengintimidasi kamu, ingat adalah rakyat Indonesia juga sampai pemimpinnya. Nanti Pak Ma'ruf juga pensiun. Siapa yang nggak mau pensiun? Udah pasti. Saya pensiun. Kok aneh banget.